gitu, itu kan lumayan kan? Oke, lanjutkan. Oh ya, bisa juga begini. Saya punya pengalaman di Momere. Ada yang dari Momere? NTT? Nggak ada ya. Sampai 4 tahun nggak pernah menang. Maksudnya nggak pernah menang, nggak pernah dapat proyeknya dari Pemda. Akhirnya gimana? Daripada pusing-pusing, dia punya tanah berapa ratus meter gitu, saya bangunkan gedung. Kita habis 3 miliar gitu, kita bangunkan gedung dari nol. Aduh, di Momere gimana nih ya? Duitnya bisa hilang apa enggak? Setelah 8 tahun, pada hari ini nih, mereka punya 120 pasien. Kalau 120 pasien, jadi sebulan ada 1000 treatment. Dari 120 pasien, mereka masih punya lagi 40 pasien waiting list. Jadi yang 40 ini tinggal bisa mati tuh, gitu. Karena itu saya melihat begini, saya lagi buka lagi, bangun lagi di nama daerahnya di Momere itu namanya Kewa untuk melayani yang 40 ini. Sekarang udah mulai jadi, udah mulai dicek, rasanya bulan depan sudah jadi gitu ya, tinggal bikin penelitian. Lalu kalau mau tanya, saya selama ini melakukan tindakan ada berapa sebulan? Saya melakukan tindakan pelayanan 15.000 treatment per bulan. 15.000 treatment per bulan. 15.000. Satu treatment BPJS bayar di kelas D itu 833.000. Jadi kalau ada yang orang fisika barangkali sama matematiknya langsung bisa hitung berapa omset saya 1 bulan. Lumayan. Saya punya 15.000 treatment sebulan. Oke, lalu per treatment dibayar sama BPJS 833. 1,2 T. Kalau saya buka klinik dengan mewah tanpa BPJS, maka klinik itu nggak laku. Karena apa? Buying power dari orang Indonesia tidak kuat. 1 tahun kira-kira biaya orang cuci darah itu 100 juta setahun. Ya. Jadi saya buka rahasia dikit ya. Kalau ada yang tertarik dengan pola kerjanya saya, silakan bisa bicara dengan kami. Dan tentu sebelum bicara dengan kami, saya ingin undang nih, barangkali di sini ada yang mau bersaksi tentang mereka yang sudah kerjasama dengan perusahaan kami. Siapa dulu? Untung ya, Pak Untung dulu dari Sekan 77. Ini udah untung, Mas Untung. Ayo Bang. Pasti Untung. Ya, untung, nggak rugi gitu ya. Ini Untung nih. Sudah untung sama saya beberapa tahun. Cuan Pak, cuan. Cuan, ya. Cuan, 3J Pak. Silakan. Jangan pakai untung, cuan. Sangkal termasuk itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Asik apa ya? Kita ngobrol-ngobrol untuk sharing ini dengan santai. Sejak awal Mas NTB sudah kenal ya. Cuman saya baru gabung, baru terakhir itu yang pertama baru tahun lalu November ya, Oktober atau November, telat ya, 3 tahun kurang. Mungkin saya saksi sedikit. Saya adalah karyawan, ya biasa mungkin orang teknik kebanyakan nggak jadi pengusaha tapi jadi karyawan. Walaupun saya keturunan Chinese tapi tidak ada jiwa dagang sama sekali. Jadi saya kerja setelah lulus DB, kerja di pertama di perusahaan PT Jarum di Kudus. Jadi mengolah tembakau, cengkeh dan lain-lain.
sembako, cengkeh, sausnya dan lain-lain. Itu cerita singkat aja. Jadi setelah itu saya pindah kerja di bidang chemical, industri chemical di Banjarmasin. Jadi ada teman teknik tekniknya ITB juga kasih saya informasi di sana butuh orang. Ya udah saya kerja di sana Banjarmasin. Jadi di Jarum 25 tahun. Kemudian ke Banjarmasin. Di pabrik kimia itu waktu itu zamannya plywood atau kayu lapis. Jadi industrinya industri lem kayu lapis atau perekat kayu lapis itu urea formaldehyde, ada formaldehyde, urea formaldehyde, mineral dan lain-lain itu menjadi perekat kayu lapis. Itu singkat aja 3,5 tahun, terus saya pindah lagi ke Jakarta. Di Jakarta saya kerja mulai di bidang oil and gas karena lebih menarik ya. Kalau di bidang tembakau tadi kurang menarik ya. Sampai saya sempat dikomentari sama Pak Safinadi waktu ketemu di kampus. Kamu kok kerja di bidang tembakau gitu? Oke, kurang bergengsi bagi tekniknya gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena memang jalannya seperti itu. Bukan jalannya seperti itu. Jadi terus saya kerja di oil and gas itu di bidang Group Oil Refinery ya. Jadi PT Wira Swasta Gemilang Indonesia di Cibitung, dekat sini ya, Cibitung. Di situ saya kerja cukup lama. Karena bekerja itu karena bekerja profesional dan karyawan itu sama sekali nggak ada pemikiran untuk usaha sendiri, ya menikmati aja gitu ya, sebagai karyawan cukup, penghasilan cukup, oke lah. Setelah di Wirasa Gemilang sampai 98 itu krisis kan, wah ini gaji udah mulai berkurang, tunjangan udah mulai dikurangi gara-gara krisis 98. Oke, jadi akhirnya saya cari kerja lagi, dapat di Gresik Petro Oxo Nusantara, suatu usaha petrokimia. Nah, kelihatannya di sini ini saya lebih banyak berkembang ya, bisa berkembang selain karir juga teknologinya lebih tinggi ya, jadi saya berkembang di situ. Jadi saya di situ sampai 12 tahun kerja ya di Gresik. Kebetulan saya memang asal Surabaya, jadi balik kampung istilahnya. Setelah itu pensiun, usia 56 pensiun. Saya juga bingung sih mau kerja apa lagi nih, kerja pensiun, jangan-jangan nggak laku ini usia pensiun. Tapi syukur ya Tuhan masih melindungi, menjaga pemeliharaan saya dan keluarga bisa dapat kerja di Jakarta. Jadi di satu perusahaan kecil sih, PT Environment Teknologi Internasional, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Artinya memang perusahaan kecil, dia hanya bergerak di bidang pengangkutan limbah oil and gas untuk dibawa ke pabrik semen untuk dijadikan bahan bakar dan lain-lain, juga untuk jadi diproduksi gitu ya. Jadi di kecuali yang awal tadi riset dan development, selain itu adalah produksi ya. Jadi perusahaan terakhir ini di PT PON itu saya sampai 12 tahun, kemudian pindah ke PT RT ini, saya baru terpikir, wah ini kalau saya nanti di PT RT usia udah makin senior bukan tua, kata Pak Nur Hasan nih. Jangan bilang tua, kita senior gitu ya. Jadi udah makin senior, makin jadi nanti harus memikirkan gimana nih kesinambungan income setelah benar-benar pensiun gitu ya. Oke, saya kerja di PT RT ini akhirnya juga terlalu banyak beban. Tadinya mengembangkan satu teknologi yang baru di Indonesia, yaitu teknologi kompres natural gas atau CNG yang dipakai untuk PLN membangkitkan listrik pada puncak bebannya, yaitu sore sampai malam hari selama 5 jam. Jadi kira-kira jam 17 sampai jam 22. Itu waktu itu memang belum ada teknologi sebagai reference ya,
mereka sudah beban puncak atau puncak bebannya tidak ada, artinya hampir tidak ada, karena mereka bisa membagikan merata gitu beban kelistrikan mereka dari selama 24 jam pagi sampai malam itu 24 jam merata gitu. Hanya di Indonesia yang ada puncak beban kelistrikan itu dari malam tadi. Makanya ada yang namanya biaya puncak beban lebih mahal ya daripada. Nah di situ apa yang menarik yaitu PLN ini tadinya istilahnya mengganggu pengguna gas yang lain. Contohnya jam 5 sore sampai jam 10 malam itu gas di pipa gasnya PGN itu disedot banyak-banyak sama PLN untuk konsumsi fuel yang banyak sekali, 5 kali lipat daripada yang siang hari. Sehingga apa terjadi? Tekanan di pipa besarnya Pertamina atau gas itu kempes. Saya waktu itu di Jawa Timur ya masih Tipon. Saya mengalami sendiri pipa dari tekanan sekitar belasan 15 bar itu tinggal sekitar 5-6 bar kalau udah sampai malam gitu ya. Karena disedot banyak-banyak sama PLN. Sehingga pengguna para pelanggan PGN yang lain komplain kan ke PGN, komplain, terutama yang menggunakan tekanan tinggi. Kalau tekanan rendah untuk bahan bakar aja enggak, pasti kebagian. Nah yang menggunakan tekanan tinggi komplain berat. Akhirnya gimana? Ya PGN nggak bisa apa-apa. Akhirnya PGN ini malah mungkin sungkan sama BUMN ya, nggak bisa apa-apa ya. Akhirnya ya tetap pelanggan-pelanggan swasta atau yang lain kalah gitu ya. PLN tetap dapat gas. Tapi syukur dah, akhirnya ada pemikiran dari PLN bahwa PLN harus mengumpulkan gas sendiri. Dia harus secara rutin dari tengah malam sampai sore harus mengumpulkan sendiri. Nah itulah timbullah CNG, kompres natural gas yang dikumpulkan dalam tabung tekanan tinggi sampai 250 bar selama hampir 24 jam, dan nantinya dipakai selama 5 jam, dihabiskan dalam 5 jam, digelontorkan ya kalau bahasa Jawa, digelontorkan. Jadi mengatakan mengumpulkan dalam 19 jam, dihabiskan dalam 5 jam. Itulah konsepnya CNG plant untuk pembangkit puncak beban atau beban puncak. Nah di situ mulai saya di RT itu mulai menggarap proyek itu dan mendesain, karena belum ada referennya ya, jadi mendesain sendiri sehingga akhirnya berhasil kita dapat menang tendernya. Yang pertama adalah di Grati Pasuruan 15 mmSCFD untuk membagikan 300 MW listrik. Nah disitulah teknologi yang saya kembangkan ini berhasil. Dalam 2 minggu startup langsung berhasil dan langsung jalan terus sampai 10 tahun dan habis barusan bulan Juli tahun ini, tahun 2013 sampai tahun ini 2023. Dari disitulah maka keberhasilan dari PT RT bersama saya yang saya kembangkan, sehingga saya waktu itu sama bos saya dikasih penghargaan apa, yaitu oke, untung sukses dalam mengembangkan ini teknologi ini. Saya angkat Pak Untung menjadi direktur dan silakan bekerja dengan perusahaan saya selamanya, sampai sebisanya. Wah ini jadi terlena saya. Jadi malah gak terpikir untuk usaha sendiri. Tapi belakangan tahun lalu saya udah mulai kewalahan karena PT RT ini berkembang sangat cepat sampai jumlah proyeknya itu ada 20-an. Semuanya ini membebani saya sangat berat. Jadi saya udah senior gini, mungkin saya lebih tua 3 tahun dari teman-teman angkatan ya, karena saya dulu dari STM Kimia tidak bisa langsung kuliah dan saya harus kerja dulu. Jadi saya sekarang usia 68, ini Pak Andreas Antiman.
Jadi saya 3 tahun lebih tua dari teman-teman saya angkatan. Nah di situ saya baru mulai mikir lagi, wah ini gimana nih, saya mau mundurkan diri aja karena udah kewalahan, harus dikerjakan. Maka saya memperhatikan diri untuk mundurkan diri lah. Nah, tahun lalu itu di bulan September. Ya bos memang menahan saya, saya. Tapi ya nggak bisa, saya bilang daripada saya nanti sakit-sakitan baru mundur, apa gunanya saya bilang. Saya nggak mau seperti itu gitu kan. Saya maunya dalam keadaan sehat lah mundur. Jadi ya saya mundur. Oke, setelah itu ketemu lagi dengan Pak Andreas nih. Pak Andreas ada, saya tanya gimana Pak Andreas, saya ini punya uang pesangon nih, saya mau ikut andil nih di ikut apa kerjasama di usaha Pak Andreas. Oke, Pak Andreas welcome ya. Syukur oleh Tuhan dari Pak Andreas memberi saya kesempatan, saya bisa join sama usaha Pak Andreas itu MCH, sehingga saya bisa mendapatkan hasil baginya lumayan bagus. Jadi kalau dibandingkan bunga bank kata Pak Andreas bisa berkali-kali lipat. Bunga bank kecil banget saya. Jadi tapi saya setelah keluar dari PTRT saya juga ada kerjaan lagi, tapi tidak full time, hanya part time. Saya hanya kerja paling seminggu 20 jam, 20 jam. Ya begitulah yang kerja. Jadi ya saya berterima kasih dengan Pak Andreas, Pak Agus dan timnya telah memberikan kesempatan yang baik bagi kami, dan mungkin teman-teman yang sudah bergabung dengan perusahaan Pak Andreas dan Pak Agus sehingga bisa menikmati bagi hasil yang bagus juga. Ya demikianlah yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Banyak yang menunjukkan tentang angka ya, tentang angka kurang menarik. Jadi kalau misalkan kira-kira 500 juta ditaruh di tempat saya gitu ya, saya buka klinik, keuntungan kita coba set 15%. 15% bukan berarti buat investor semua, buat saya juga dong ya. Jadi kalau 500 juta kira-kira bisa dapat antara 18 sama 20 juta per bulan. Lumayan ya, lumayan ya. Kita bisa beramal, kita juga bisa berbisnis gitu. Itu yang dialami sebenarnya malu-malu penting Pak Ujung ini. Ya, ada angkanya. Tapi kita nggak mau cerita tentang hal-hal yang menguntungkan terus. Kita juga pernah mengalami hal-hal yang pahit. Hal-hal yang pahit di mana kok rugi. Itu di awal-awal sebelum COVID. Ada juga pada COVID turun 15%. Karena itu kita perlu sekali mendengarkan kesaksian dari teman kita yang punya pengalaman itu dan akhirnya stabil. Misalkan tadi